Jadi penyakit jantung koroner itu merupakan suatu penyakit ketika pembuluh darah jantung atau yang kita kenal sebagai pembuluh darah koroner, yaitu pembuluh darah yang memberi suplai darah dan oksigen kepada otot jantung, mengalami gangguan atau yang kita lebih kenal sebagai sumbatan. Iya, jadi tidak semua pasien yang sakit jantung koroner dioperasi. Jadi adik kita ada guideline, Amerika guideline, European guideline, mereka semua mengatakan bahwa ada indikasi-indikasi tertentu. Halo Bravers, saya Dr. Indah. Senang sekali rasanya hari ini kita bisa diskusi dengan para dokter ahli dari Braveheart. Bersama saya sudah ada Dr. Simon, SPPD KKV. Halo dok. Ya, selamat siang. Beliau seorang internis ahli kardiologi intervensi, dan bersama kita juga hari ini ada Dr. Wirya Argraha, SPPD CKV. Halo dok. Beliau merupakan seorang dokter spesialis bedah toraks kardiovaskuler. Hari ini kita akan ngobrol tentang penyakit jantung koroner, mulai dari diagnosis, manajemen, terapi, teknologi, serta penelitian yang paling baru nih terkait penyakit jantung koroner. Jadi kita mulai saja diskusinya ya. Mungkin kita mulai dari yang paling banyak orang pengen tahu dulu nih. Mungkin saya awali dari Dr. Simon dulu ya. Dr. Simon, penyakit jantung koroner itu apa sih dok? Boleh dijelaskan dok ke teman-teman Braver? Koroner itu apa? Silakan dok. Ya, terima kasih Dokter Indah. Jadi penyakit jantung koroner itu merupakan suatu penyakit ketika pembuluh darah jantung atau yang kita kenal sebagai pembuluh darah koroner, yaitu pembuluh darah yang memberi suplai darah dan oksigen kepada otot jantung, mengalami gangguan atau yang kita lebih kenal sebagai sumbatan. Artinya ada sumbatan di arteri koroner jantung ya dok. Untuk mendiagnosisnya sendiri gimana ya dok? Mungkin Bravers di rumah, teman-teman Bravers di rumah mungkin tertarik nih cara mendiagnosis step by stepnya seperti apa dok? Silakan. Ya, Dokter Indah. Jadi tentunya diagnosisnya dimulai dari gejala. Ya, jadi gejala yang biasanya kita kaitkan dengan penyakit jantung koroner itu adalah rasa tidak nyaman di dada. Rasa tidak nyaman ini berarti tidak terbatas dengan nyeri dada. Bisa saja panas, rasa berat di dada, atau perasaan seperti sakit mah. Jadi perasaan-perasaan yang tidak nyaman di dada ini sifatnya dicetuskan atau diperberat dengan adanya aktivitas atau stres emosional dan membaik dengan istirahat. Apabila ada gejala seperti itu, maka patut dicurigai adanya kemungkinan suatu penyakit jantung koroner. Lalu beranjak dari gejala, kita kemudian melihat kepada pemeriksaan diagnosis yang biasa kita lakukan di rumah sakit atau di klinik-klinik. Ya, mulai dari pemeriksaan elektrokardiografi atau rekam listrik jantung. Ada beberapa penemuan dari rekam listrik jantung ini yang dapat mengarahkan dokter kepada diagnosis penyakit jantung koroner. Baru kemudian di atas elektrokardiografi kita juga mempunyai treadmill exercise test, yaitu suatu pemeriksaan elektrokardiografi disertai dengan pembebanan fisik sehingga kita dapat melihat bagaimana respon jantung dan dalam hal ini adalah bagaimana respon elektrokardiografi tersebut terhadap kebutuhan oksigen yang meningkat. Biasanya pada mereka yang memiliki penyakit jantung koroner, maka kita akan menjumpai beberapa perubahan-perubahan tertentu dari rekam listrik jantung pada saat pasien melakukan aktivitas fisik yang berat. Selain itu kita juga sudah bisa melakukan ekokardiografi atau USG jantung yang disertai dengan pembebanan obat-obatan. Karena pemeriksaan ekokardiografi atau USG jantung pada saat istirahat dapat dijumpai normal pada saat pasien memiliki penyakit jantung koroner yang tidak terlalu berat. Tapi ketika pemeriksaan ini dikerjakan dengan pembebanan secara obat-obatan, maka kita dapat melihat adanya gangguan pompa jantung dan hal ini tentunya lebih sensitif dibandingkan pemeriksaan treadmill exercise test. Di atas itu kita juga dapat melakukan pemeriksaan CT scan koroner untuk melihat bagaimana posisi pengapuran atau posisi penyempitan pembuluh darah koroner secara lebih rinci. Noted dokter, menarik banget ya. Jadi kita udah mulai paham nih, mulai dari gejalanya, kemudian pemeriksaan penunjang, bisa melalui EKG, kemudian
creatinine test, kemudian juga CT scan koroner, serta ekokardiografi seperti yang Dr. Simon sampaikan. Nah, mungkin kita langsung membahas ke arah manajemen ya teman-teman. Jadi untuk manajemennya sendiri dokter, penyakit jantung koroner ini biasanya kita bisa lakukan apa ya dok? Silakan dok, mungkin dari Dr. Simon dulu. Ya, untuk semua pasien yang sudah dicurigai atau bahkan dalam risiko yang cukup tinggi memiliki penyakit jantung koroner, kita akan mulai dengan pengaturan manajemen lifestyle dan risk factor, ya, faktor risiko. Jadi beberapa lifestyle modification yang dapat dikerjakan oleh teman-teman itu mulai dari seperti olahraga 30 menit setiap hari, kemudian memberhentikan rokok dan alkohol, mengatur berat badan, ya, dan kemudian kita juga melakukan manajemen faktor risiko seperti mengontrol tekanan darah, mengontrol gula darah, dan juga mengontrol kadar kolesterol. Jadi dimulai dengan lifestyle modifications dan risk factor control. Kemudian selanjutnya kita juga mengenal ada yang dinamakan dengan optimal medical therapy. Karena tidak semua penyakit jantung koroner itu perlu dilakukan tindakan intervensi. Kebanyakan dari pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner dapat dengan aman dan dapat memberikan hasil yang cukup memuaskan dengan optimal medical therapy. Tentunya optimal medical therapy ini sifatnya individual sehingga setiap pasien itu harus berkonsultasi ke dokter masing-masing. Noted dokter, menarik banget. Jadi kita udah paham nih ya teman-teman, mulai dari lifestyle modification, manajemen faktor resiko, juga optimalisasi medication, itu penting sekali. Sebelum kita bahas nih yang bagian intervensi, selain tadi faktor-faktor yang disampaikan Dr. Simon, mungkin kita harus tahu dulu nih, intervensi seperti apa sih yang bisa dilakukan Dr. Simon? Silahkan dokter untuk penyakit jantung koroner ini. Iya, jadi apabila seorang pasien sudah dinilai oleh dokternya memerlukan tindakan intervensi, tentunya kita mengenal ada yang dinamakan angioplasti, ya. Angioplasti ini mulai dari mengembangkan pembuluh darah yang sempit menggunakan balon sampai memasang stent atau yang di masyarakat juga dikenal sebagai ring di pembuluh darah koroner. Oke dokter, berarti pemasangan stent bisa dilakukan oleh Dr. Simon ya teman-teman. Nah, selain pemasangan stent ini nih dok, selain yang dokter sebutkan tadi, ada lagi nggak sih dokter manajemen yang bisa dilakukan pada PJK? Nah, ini mungkin kita tanya langsung ahlinya ya. Silakan kepada Dr. Wirya. Oh iya, jadi kalau sudah ditentukan seseorang kena sakit jantung koroner, tentu pilihan pertama seperti Dr. Simon sampaikan bahwa pasang stent atau pasang cincin itu menjadi pilihan terutama gitu. Nah, nanti kita lihat nih apakah memang problemnya berat sekali atau ternyata ringan. Nah, kalau memang ternyata problemnya berat sekali, baru dipikirkan untuk operasi. Tapi nggak semua ya dok, nggak semua harus dilakukan operasi ya. Wah, jadi nggak semua nih teman-teman dilakukan operasi. Mungkin pertanyaan berikutnya dok, jadi pada pasien yang bagaimana sih sebenarnya indikasinya untuk melakukan CABG atau operasi? Silahkan dok. Ya, jadi tidak semua pasien yang sakit jantung koroner dioperasi. Jadi kita ada guideline, Amerika guideline, European guideline, mereka semua mengatakan bahwa ada indikasi-indikasi tertentu. Yang pertama misalnya sumbatannya terlalu banyak. Jadi di jantung kita itu ada 3 pembuluh darah utama, 3 pembuluh darah koroner, 2 di sisi kiri, 1 di sisi kanan. Nah, kalau 3-tiganya kena sumbatan dan cukup banyak dan tersebar, nah bisa saja itu adalah indikasi operasi gitu. Jadi itu yang pertama, bahwa sumbatannya banyak gitu. Yang kedua, kita perlu melakukan ternyata dari USG jantung atau dari echo ada gangguan-gangguan katup di dalamnya gitu. Jadi ada kebocoran katup mitral atau ada kebocoran katup apa di dalam jantung, sehingga kita harus mengganti atau memperbaiki katup itu. Ya tentu kita harus lakukan operasi. Jadi operasinya memperbaiki katupnya dan juga melakukan bypass gitu. Atau pasien-pasien yang diabetes, jadi sumbatannya banyak dan ternyata diabetes atau kencing manis, bisa saja lebih baik dilakukan operasi ya. Tapi tetap pertama kali stent jadi pilihan pertama gitu ya dok ya.
Iya, Dokter Wirya. Jadi pemasangan stent itu memang pilihan yang selalu terbuka buat pasien. Akan tetapi stent ini juga bukannya tanpa kelemahan, karena kita juga sudah mengetahui sekarang bahwa ada beberapa kondisi tertentu itu pemasangan stentnya lebih mudah tersumbat ulang. Nah, seperti yang Dokter Wirya tadi sudah katakan, pada pasien dengan kencing manis dan memerlukan jumlah stent yang cukup banyak, maka angka untuk sumbat ulangnya itu lebih kecil apabila pasien mau menjalani bypass surgery dibandingkan hanya pemasangan stent gitu ya. Tentunya pemilihan antara stent dan bypass surgery ini perlu dibicarakan bukan hanya antar dokter tapi juga bagaimana kemauan pasien dan keluarga. Baik, menarik banget ya dok. Jadi memang ada tempatnya untuk intervensi, ada tempatnya untuk non intervensi. Nah ini dikembalikan lagi ke kondisi klinis masing-masing pasien. Dan mungkin pertanyaan berikutnya yang menarik nih adalah kan pasien kita sering datang tuh dok dengan komorbid. Mungkin pertanyaan saya adalah apakah sebenarnya komorbid itu mempengaruhi pilihan prosedur gitu nggak sih dok? Apakah misalnya nih pasien dengan komorbid ini lebih preferable untuk dilakukan ini? Mungkin dari dokter Wirya dulu silahkan dok. Iya, kalau dari kita komorbid yang paling utama adalah kalau dia punya gangguan katup. Kalau dia punya gangguan katup, misalnya sakit jantung koroner tapi ada katup yang bocor. Nah itu kita pasti preferable melakukan tindakan operasi. 2 tindakan dalam satu waktu supaya kita dua-duanya beres gitu. Kalau dari saya sih ya itu. Tapi kalau ada komorbid lain yang harus dipikirkan kalau kita. Ya, komorbid yang lainnya dari sisi medis tentunya tadi kencing manis ya, karena kalau kencing manis kita biasanya lebih prefer untuk bypass dibandingkan pemasangan ring. Yang kedua mungkin gangguan ginjal, karena gangguan ginjal ini biasanya kita harus hemat kontras, dan pemasangan ring pada tindakan yang kompleks tentunya membutuhkan kontras yang cenderung lebih banyak. Jadi ada pertimbangan kalau memang perlu hemat kontras, kadang-kadang kita juga menawarkan pasien ya tentunya dengan kondisi pembuluh darah yang kompleks ya. Jadi pembuluh darah kompleks, kemudian kita mau ginjalnya juga jangan terlalu terganggu. Tentunya kita juga memberikan opsi kepada pasien apakah mau sekaligus di bypass yang tentunya tidak menggunakan kontras, dan sekali operasi bisa menyelesaikan beberapa titik sekaligus gitu ya Dokter Wirya ya. Jadi nggak perlu melakukan tindakan berulang. Noted dok, paham. Jadi memang case by case ya teman-teman. Nah, Bravers mungkin dokter, mungkin Bravers di rumah penasaran nih, boleh nggak dok dijelaskan gambaran masing-masing prosedurnya itu seperti apa? Mungkin dari dokter Wirya dulu, gambaran CABG itu seperti apa dokter? Kemudian nanti dilanjutkan dokter Simon, gambaran HCI itu seperti apa? Iya, jadi kalau CABG atau bypass agak berbeda konsepnya kalau kita pasang ring. Kalau pasang ring kan ada yang sumbatan kemudian dibuka sumbatannya kemudian dipasang stent atau dipasang ring kalau perlu. Nah berbeda kalau bypass. Kalau bypass artinya kita menambahkan pembuluh darah baru. Kita menambahkan pembuluh darah baru setelah sumbatan. Jadi kayak kalau ada yang macet lampu merah kita kasih flyover baru gitu. Nah flyover baru inilah bypass. Kita bisa lakukan dalam satu waktu 3 atau 4 atau 5 bypass. Sehingga tadi Dr. Simon bilang dalam satu waktu kita bisa melakukan memperbaiki atau menambahkan area-area yang tersumbat itu kita bisa tambahkan pembuluh darah dalam satu waktu tindakan, tidak perlu 2 kali atau 3 kali tindakan. Jadi itu pembuluh darah bisa diambil dari kaki, bisa diambil dari tangan, bisa diambil dari dinding dada. Jadi pembuluh darah yang dari tubuh pasien itu sendiri dipindahkan ke jantung sehingga otot jantung dapat suplai darah yang cukup banyak. Itu kalau bypass. Ya, pada prosedur PCI kita menggunakan selang kecil yang kita kenal dengan nama kateter. Maka sering juga tindakan ini disebut sebagai kateterisasi ya. Nah, kateter ini dimasukkan melalui pembuluh darah tepi, biasanya dari tangan, tapi bisa juga dari paha, tergantung pembuluh darah pasien apakah cukup besar. Setelah itu kateter ini akan sampai di muara pembuluh darah koroner jantung.
Ya, melalui kateter inilah alat-alat seperti kawat, ya kita kenal namanya wire atau kawat, kemudian juga balon dan stent ini akan dimasukkan ke pembuluh darah jantung untuk tujuan utamanya adalah memperlancar aliran darah ke jantung. Baik dokter, jadi memang berbeda sekali ya untuk prosedur tata laksana yang dilakukan oleh dokter Wirya dan dokter Simon, tapi dua-duanya memiliki tempat tersendiri, indikasi klinis sendiri untuk masing-masing pasien. Nah mungkin kita ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan lain yang mungkin menarik dokter, apakah dalam hal efektivitas, apakah ada penelitian terbaru nih yang menunjukkan keunggulan bahwa salah satu prosedur lebih unggul dibanding prosedur lainnya, misalnya apakah PCI akan lebih unggul dibanding dengan CABG pada kasus seperti ini? Apakah ada pengalaman dokter dari dokter Simon? Ya, tentunya kita harus menyadari bahwa bypass itu lebih superior dibandingkan pemasangan stent pada pasien-pasien dengan pembuluh darah yang kompleks, ya. Dengan pembuluh darah yang kompleks yang membutuhkan banyak stent, itu bypass itu sudah dikenal lebih baik dibandingkan pemasangan stent, ya. Tapi ketika kita menjumpai pasien dengan penyempitan pembuluh darah yang simple, tentunya risiko benefitnya menjadi nggak imbang kalau misalnya kita masuk ke dalam bypass dibandingkan dengan pemasangan stent. Karena pada kondisi yang simple pun pemasangan stent menjadi waktunya menjadi singkat sekali untuk dari awal sampai akhir. Paham dok, jadi memang sesuai risk dan benefit masing-masing tindakan ya dokter, dan akan diputuskan oleh dokter kardiologis yang merawat BREVARS nih teman-teman. Jadi pastinya kita akan pilih tindakan yang paling menguntungkan pasien. Nah untuk dokter Wirya sendiri jawabannya bagaimana dok? Apakah ada penelitian terbaru terkait efektivitas menurut dokter CABG dibanding PCI? Benar dokter? Iya, saya setuju. Jadi kalau kasus-kasus simple, mungkin 1VD atau 2VD, jadi sumbatannya 1-2, saya lebih setuju ya. Tentu pemasangan ring jadi lebih superior ya, karena lebih aman, lebih cepat, lama rawat paling 2-3 hari, dan pasien bisa pulih dan melakukan aktivitas segera gitu, tanpa harus ada proses pemulihan pasca operasi. Tapi ketika kasusnya jadi kompleks, sumbatannya kompleks, bypass jadi lebih baik untuk jangka panjang, untuk resiko kematian atau resiko serangan jantung berikutnya. Tapi tentu tidak semua pasien harus di bypass ya, karena resiko bypass pun cukup banyak. Jadi kasus-kasus kompleks saja yang kita lakukan bypass. Oleh karena itu diskusi antar kita berdua sangat penting untuk menentukan mana pasien yang dilakukan stent, mana pasien yang dilakukan bypass. Paham dah. Jadi gitu ya BREVARS, memang kolaborasi antar dokter spesialis itu penting. Jadi kalau misalnya teman-teman BREVARS datang dengan gejala, kita nggak akan langsung menyarankan untuk satu tindakan, tapi pastinya kita lakukan step by step. Apakah resinya simple bisa dilakukan oleh dokter Simon, sementara pada kasus-kasus yang lebih kompleks bisa ditangani oleh dokter Wirya. Tapi berbicara tentang yang kompleks nih, ada yang menarik. Jadi masing-masing keilmuan ini pasti ada ilmu update-nya gitu ya. Nah, salah satu yang paling baru nih di dalam hal pemasangan stent, mungkin saya dengar terakhir adalah high quality PCI nih. Kita mau tanya nih langsung ke ahlinya. Dokter Simon, boleh dijelaskan dok high quality PCI itu seperti apa dok? Iya, jadi menarik sekali dalam high quality PCI ini. Tentunya yang pertama itu adalah tepat indikasi ya. Karena kita sekarang pertanyaannya bukan lagi menjadi bisakah kita memasang stent, tapi perlu atau tidak kita memasang stent. Itu dulu yang pertama. Ya jadi kalau pasang stent sih hampir semua dokter tentunya yang sudah dilatih dalam hal intervensi bisa memasang stent di mana saja. Kita yakin itu. Tapi ketika kita bertanya apakah memang diperlukan atau tidak. Jadi yang paling penting pertama itu adalah memang terindikasi atau memang diperlukan. Maka di dalam high quality PCI ini kita kenal juga ada istilah lain yaitu CHIP atau kompleks tapi highly indicated.
gitu ya. Jadi bukan hanya kompleks tapi memang terindikasi. Karena kalau kompleks tapi tidak terindikasi, untuk apa dilakukan? Maka dalam high quality tentunya sebelum masuk ke sana kita harus memastikan dulu bahwa memang benar-benar diperlukan. Baru kemudian yang kedua, high quality ini adalah maksudnya pemilihan jenis stand-nya itu tepat ukuran, kemudian persiapan sebelum memasang stand ini sudah dilakukan seoptimal mungkin. Maka dalam hal persiapan sebelum memasang stand dan pemilihan stand ini, kita mengenal ada imaging intravaskuler, ya, pencitraan di dalam pembuluh darah, baik melalui ultrasonografi atau kita kenal juga ada yang namanya optical coherent, ya, OCT. Nah, dengan imaging intravaskuler kita dapat mengetahui dengan lebih pasti ukuran pembuluh darah pasien. Sehingga stand yang dipilih ukurannya itu memang benar-benar sesuai dengan pembuluh darah pasien. Panjang standnya juga sesuai dengan panjang yang dibutuhkan, jadi nggak mengira-ngira lagi tapi berdasarkan hasil pengukuran. Dan setelah melakukan pemasangan stand, kita bisa melakukan evaluasi ulang apakah stand ini mengembangnya sudah semaksimal mungkin sesuai dengan ukuran pembuluh darah pasien. Ya, jadi bukan hanya asal taruh kemudian kita tinggalkan, tapi setelah ditaruh kita evaluasi ulang apakah stand ini ekspansinya sudah optimal, sudah semaksimal mungkin, apakah masih ada diskrepansi panjang stand, apakah masih ada diskrepansi ukuran daripada stand yang mengembang ini. Nah, itu namanya high quality. Jadi bukan hanya sekedar taruh, ya, tapi ya harus tepat indikasi, tepat ukuran, tepat panjangnya gitu ya. Dan kemudian ya kita evaluasi lagi apakah memang nempelnya stand ke pembuluh darah itu sudah bagus atau belum. Nah, itu high quality. Nah, itu untuk PCI. Berikutnya kita akan bahas untuk yang CABG. Apa sih kemajuan atau penelitian serta teknologi yang paling baru dalam hal CABG? Kita langsung serahkan ke ahlinya, Dr. Widya, silakan. Ya, jadi sekarang kita mulai melakukan tetap namanya operasi bypass atau CABG atau bypass koroner jantung, tapi kita tidak lakukan lagi melalui luka yang besar atau tidak lakukan lagi pemotongan tulang dada yang di depan sini. Kalau dulu tulangnya dipotong, kemudian tulangnya dibelah, diregangkan, baru kita ketemu jantung, lukanya sekitar 15-20 cm. Nah, sekarang kita mulai bergeser, pasien-pasien yang dengan indikasi yang baik, indikasi yang tepat, jantungnya tidak terlalu besar, kemudian fungsi jantungnya masih bagus, kita lakukan luka operasi yang lebih kecil di dada sebelah kiri. Sekitar 8 atau 9 cm, kita masuk dari sela iga, dari antar iga atas dan iga bawah, kita masuk di situ, kita ketemu jantungnya, kemudian kita lakukan bypass gitu. Jadi sekarang kalau sesuai indikasi jantungnya nggak besar, fungsinya bagus, kita hampir jarang melakukan operasi yang lewat tengah. Kita hampir 70-80% kita lakukan operasi yang luka kecil 8-9 cm di dada sebelah kiri gitu. Jadi harapannya dengan luka yang kecil tentu pemulihannya lebih cepat, lama rawatnya lebih singkat, dari yang 7 hari 8 hari mungkin kita bisa reduce jadi 5 hari gitu. Dan pasien bisa aktivitas normal dengan cepat, kembali bekerja dengan cepat. Menarik sekali Dr. Widya. Jadi memang setiap keilmuan ada yang up to date ya. Nah, dalam hal CABG namanya tetap CABG, tapi dalam hal ini kita buat minimally invasif gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu takut lagi, scarnya tidak terlalu lebar. Nah, Dr. Widya juga sudah sampaikan bahwa waktu recovery-nya juga lebih cepat dan outcome-nya diharapkan lebih baik. Nah, kalau dalam hal PCI sendiri dokter, high quality PCI tadi yang kita bicarakan, apakah ada perbedaan waktu recovery dokter atau outcome-nya? Outcome sudah pasti lebih bagus ya. Jadi angka restenosis atau sumbat ulangnya menjadi jauh lebih kecil dibandingkan tidak menggunakan bantuan imaging intravaskular. Memang untuk menggunakan imaging intravaskular ini tentunya ada biaya tambahan karena ada extra tools yang harus digunakan dan tentunya itu menjadi biaya tambahan. Tapi biaya tambahan ini pada long run-nya tentunya menjadi lebih baik karena hasilnya lebih bertahan lama dan kemudian ukuran dan jumlah stand-nya pun lebih efektif dan efisien.
Keren banget. Jadi gitu ya teman-teman, ternyata di Indonesia kita nggak kalah nih sama luar negeri gitu. Kalau di PCI kita sudah ada high quality PCI, di dalam hasil ABG kita udah ada mix gitu ya. Jadi emang kita akan mengikuti perkembangan zaman dan harapannya outcome pasien akan lebih baik. Mungkin kita ke pengalaman terakhir nih, terkait pengalaman dokter-dokter kita ini. Tadi Dokter Wirya sudah cerita mix ABG gitu ya. Nah, sementara Dokter Simul sudah cerita soal high quality PCI. Mungkin kita mau dengar nih pengalaman beliau melakukan tindakan-tindakan tersebut. Mungkin Dokter Wirya dulu dok, silah. Oh, jadi ya gini, mengerjakan minimal invasif CABG itu bagi sang surgeon itu lebih stressful, lebih menderita, lebih capek, lebih sakit. Tapi ketika kita lihat outcome-nya, pasien cepat pulih, cepat jalan, cepat kembali ke rumah, itu terbayarkan itu. Jadi saya punya guru bilang setiap kali operasi selalu bilang gua nggak mau lagi operasi ini, gua nggak mau lagi operasi karena susah. Tapi ketika sudah sampai ICU terus lihat pasiennya happy, nyerinya sedikit, besok boleh ini dicoba lagi. Jadi menurut saya ya kita udah mulai rutin pengerjakan di Brawijaya di Brave Heart, dua pasien, 2 sampai 3 pasien per minggu dan ya kelihatannya outcome-nya dan pasien-pasiennya happy sih pasca tindakan. Menarik banget ya dok. Jadi memang happy banget ketika dokter itu menyaksikan sendiri pasiennya cepat recovery dan pastinya outcome-nya lebih baik. Kemudian kalau Dokter Simon nih dok, pengalamannya sendiri terkait high quality PCI, silahkan dokter. Ya, saya sih setuju dengan Dokter Wirya ya. Jadi tindakan-tindakan yang kompleks dan menggunakan alat-alat baru ini sebenarnya lebih time consuming untuk dokternya. Jadi kalau dari sisi pribadi sebenarnya kita lebih senang untuk mengerjakan tindakan yang simple, ya cepat masuk cepat keluar. Tapi untuk high quality PCI ini kita harus keluar masuk, kemudian waktu pengerjaannya tentunya bertambah dan exposure terhadap radiasi sebenarnya lebih merugikan ke sisi dokter. Ya, tapi ketika kita melihat bahwa hasilnya dari penelitian-penelitian dan juga dari beberapa follow up pasien kami bahwa hasil dari high quality PCI ini jauh lebih baik, ya, jadi tentunya kita lebih senang untuk menawarkan pasien high quality PCI dibandingkan yang biasa-biasa saja, ya meskipun tadi dokter Wirya bilang ya, jadi dari sisi dokternya lebih berkorban, ya ada pengorbanan dari sisi dokter, tapi dari sisi pasien kita menjumpai ini hal yang sebenarnya lebih menguntungkan pasien. Baik, menarik sekali diskusi kita kali ini Bravers. Mungkin untuk yang terakhir nih kita mau dengar nih pesan terakhir dari Dokter Wirya selaku SPBTKV nih untuk teman-teman di rumah. Silahkan dokter. Iya, jadi gini, nggak ada yang mau disarankan atau diputuskan harus operasi jantung, itu nggak ada yang mau operasi bypass. Tapi kalau boleh ketemu kita sebagai dokter BTKV dimanapun, siapapun, ketemu kita sebagai BTKV untuk diskusi. Belum tentu kalau at the end nggak mau operasi juga nggak apa-apa. Tapi kalau memang ternyata ada keputusan dari teman-teman dokter jantung bahwa oh ini lebih baik bypass, kalau boleh diskusi dulu. Dan kalau di sini kita bisa offering atau kita bisa tawarkan minimal invasif, luka kecil, supaya kita bisa saling ngobrol, samakan persepsi, kelebihan, kekurangannya. Tapi at the end kalau ternyata tetap pasang dilakukan PCI atau pasang stent, bagi saya nggak ada masalah. Tapi memang kita dikasih kesempatan untuk berdiskusi terlebih dahulu. Jadi kalau ada yang diputuskan untuk operasi jantung, kalau boleh kita dikasih kesempatan untuk ngobrol. Itu ya. Ya, kalau dari kami sih yang mengerjakan intervensi, pesan pertama memang tentunya pencegahan. Ya, kalau misalnya bisa dicegah, mengapa tidak? Jadi deteksi dini, deteksi faktor risiko tentu itu menjadi yang awal. Yang kedua, jangan takut untuk tindakan ketika diperlukan. Ya, jangan takut untuk tindakan karena penundaan itu biasanya membuat tindakan menjadi lebih kompleks dan hasilnya itu menjadi lebih buruk, ya. Termasuk ketika kami selaku tim biasanya kalau di Brawijaya itu kalau ada kasus kompleks biasanya kami lakukan cardiac conference. Jadi kita sudah sepakat bahwa tindakan-tindakan kompleks itu diputuskan di dalam suatu conference dokter jantung dan dokter bedah. Nah, ketika hasil daripada diskusi itu sudah menyarankan ke
bypass surgery gitu ya, yang tadi Dokter Wirya katakan jangan terlalu takut untuk berkonsultasi terlebih dahulu ya, karena kadang-kadang apa yang kita bayangkan itu jauh lebih seram dari apa yang sebenarnya terjadi ya. Jadi cobalah datang dulu, kemudian seperti apa sih bypass itu, kemudian komplikasinya, persiapannya dan segala macamnya bisa ditanyakan kepada tim kami di Brawijaya. Dan apabila kegundahan atau keraguan-raguan tersebut sudah bisa dijawab oleh konsultasi, tentunya pasien akan mendapatkan tindakan yang jauh lebih baik. Sepakat. Terima kasih banyak dokter-dokter sekalian. Terima kasih banyak Dokter Wirya, Dokter Simon. Demikian diskusi kita Brevers untuk podcast hari ini. Jadi semoga teman-teman mendapatkan banyak pesan mulai dari lifestyle modification, kemudian step by step diagnosisnya, juga mungkin teman-teman yang masih ragu nih untuk konsultasi ke dokter, tidak perlu khawatir karena di Braveheart kita kolaborasi, dan yang paling penting seperti Dokter Wirya dan Dokter Simon sampaikan, kita akan awali dengan diskusi dulu. Jadi kita akan putuskan dan pilih yang paling preferable dan paling menguntungkan untuk pasien. Demikian diskusi kita hari ini Bravers, semoga bermanfaat. Terima kasih.